berbeda pagi-pagi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kita, sehingga pagi ini Bapak Ibu kita ada dalam pertolongan Tuhan. Kita sehat pagi ini dan kita boleh beribadah pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya. Sama-sama boleh kita membaca yang ada di tempat ini. Mungkin yang mengikuti siaran langsung, boleh kita membaca secara bersama-sama. Rasul-rasul menanti-nanti. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabar jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang ke-50 dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari Pentakosta. Nah Bapak Ibu, jadi pada hari ini adalah hari memperingati akan pencurahan Roh Kudus, disebut dengan hari Pentakosta. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya sesudah kebangkitan dan kenaikan Yesus 10 hari biasa sudah kenaikan Yesus itu ada doa ya. Doa 10 malam. Jadi doa 10 malam dalam menyambut akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kalau kita sekarang bukan menantikan lagi pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Ketika kita percaya kepada Yesus, saat itulah Roh Kudus dimeteraikan kepada kita. Jadi kita hanya memperingati akan hari pencurahan Roh Kudus yang disebut di dalam dikatakan hari Pentakosta dalam pasal 2 di situ diceritakan ya, dituliskan dalam bagian ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan. Saya tidak membaca di dalam pasal yang kedua. Yang saya tertarik dengan bagaimana murid-murid Yesus ketika menanti janji Tuhan ya. Rasul-rasul, orang yang percaya ketika mereka menanti janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menunggu adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Betul? Ya. Orang berkata pekerjaan yang sangat membosankan adalah menunggu. Nah Bapak Ibu, apalagi dalam situasi atau kondisi saat sekarang ini ya, terjadi COVID-19 di seluruh dunia, di Indonesia. Nah ketika kita menunggu untuk pulih, sudah pasti ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya, bukan sesuatu yang gampang. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Menunggu untuk pulih dianjurkan oleh pemerintah untuk kita diam di tempat. Pasti ini sesuatu yang sangat membosankan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan,
efek dari corona yang banyak sekali yang mengalami bosan, dan ada beberapa juga yang stres, ya, efek dari corona. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menunggu situasi pulih, sudah pasti kerinduan kita yang sangat besar. Kerinduan kita yang sangat besar bagaimana supaya situasi atau kondisi ini bisa pulih. Tetapi sangat menarik Bapak Ibu, berbicara tentang pemulihan ini di dalam ketika Yesus dalam pembacaan kita pasal dalam ayat-ayat sebelumnya di pasal 1 ini, ketika Yesus sudah mau naik ke surga, waktu dia naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus berkata, apakah engkau akan memulihkan bangsa Israel sekarang ini? Kata Tuhan Yesus apa? Itu bukan tugasmu. Nah, itu tugas Allah Bapa. Jadi masalah kapan pulihnya Indonesia ini, itu bukan tugas kita. Sekali lagi, tugas memulihkan Indonesia ini adalah Tuhan. Tugas kita adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang menanti, ya, tentang menanti janji Tuhan. Jadi kita akan belajar menanti janji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat di dalam kita menanti janji Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat menarik. Apa yang rasul-rasul, apa yang murid-murid lakukan ketika mereka menantikan janji Tuhan itu. Janji Tuhan kepada mereka pada waktu itu apa? Pencurahan Roh Kudus. Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada mereka, akan memberikan Roh Kudus, akan menolong mereka. Roh Kudus itu yang akan menolong mereka, yang akan membantu mereka, yang akan memberikan kekuatan kepada mereka ketika mereka dalam kesulitan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sangat menarik dalam bagian ini bahwa sepertinya apa yang mereka lakukan, ya Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu dalam bagian ini saya sangat diberkati dengan pembacaan kita pada saat ini, yaitu apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka buat dalam menantikan janji Tuhan itu. Yang pertama kita melihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13, yang mereka lakukan adalah taat. Sekali lagi, yang mereka lakukan adalah taat, menanti janji Tuhan. Yang pertama, hidup taat. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa mereka kembali ketika Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun? Kenapa mereka kembali ke Yerusalem? Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang keempat dikatakan, pada suatu hari ketika ia, pada pasal 1 ayat 4 ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia ini siapa? Tuhan. Tuhan telah berpesan sebelum dia naik ke surga, dia katakan kepada murid-murid Yesus dalam perjamuan kudus terakhir bersama-sama dengan mereka, Tuhan katakan bahwa mereka jangan kemana-mana, mereka harus tetap berada di tempat itu di mana mereka melakukan perjamuan kudus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-12 ini membuktikan ketaatan mereka. Jadi ketika mereka pergi menyaksikan akan
kenaikan Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Bukit Zaitun waktu itu, sesudah itu mereka kembali ke Yerusalem. Dan mereka kembali, dikatakan dalam ayat yang ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Jadi naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, Yudas bin Yakobus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka kembali ke tempat yang telah Yesus katakan kepada mereka, kalau kalian ingin menantikan akan janji yang Tuhan janjikan kepada mereka, mereka harus tetap berada di tempat ini. Ingat itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalian jangan kemana-mana, kalian harus berada di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang keempat membuktikan bahwa mereka hidup taat. Di dalam pasal 1 yang keempat ya, pesan Yesus sebelum naik ke surga bahwa mereka harus tinggal di situ sampai Roh Kudus dicurahkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari mana Yesus naik ke surga? Dari Bukit Zaitun ya. Jadi jarak antara Bukit Zaitun ke tempat ke Yerusalem itu ada yang mengatakan jarak sejauh di sini dikatakan sejauh Sabat. Artinya Bapak Ibu tidak begitu jauh di tempat perjamuan mereka bersama Yesus terakhir dengan pergi ke Bukit Zaitun. Kira-kira 1 kilometer lebih ya dalam perjalanannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa sekalipun pada waktu itu ketika mereka kembali ya dari Bukit Zaitun, mereka harus kembali, ada harga yang harus mereka bayar. Kenapa? Karena ketika mereka pergi ke Bukit Zaitun, orang-orang Yahudi mengincar mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka kembali ke Yerusalem, pada waktu itu orang-orang Yahudi sudah tidak begitu mempedulikan lagi mereka. Sehingga ketika mereka berada di suatu tempat, yaitu di tempat di mana di suatu tempat di mana mereka melakukan perjamuan kudus pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus. Di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tempat ini ada beberapa penafsiran mengatakan ini adalah rumah Maria ya. Rumah Marta ya, rumah Marta, di atas rumahnya Marta gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah tempat mereka kembali berkumpul di sana. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa, dan saya mau tekankan dalam bagian ini adalah ketika mereka menyaksikan kenaikan Yesus, mereka kembali ke Yerusalem. Ini membuktikan bahwa mereka itu hidup taat kepada Tuhan. Mereka taat, mereka mau melakukan apa yang dipesankan oleh Tuhan. Untuk menantikan janji Tuhan, mereka harus taat kepada Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jujur dan diakui ya, bahwa banyak orang Kristen tidak suka dengan atau merasa alergi dengan mendengarkan berita atau khotbah tentang ketaatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena yang ada di pikiran adalah ketaatan selalu identik dengan larangan-larangan. Begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, ada sanksi atau konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu tidaklah mengherankan jika orang lebih suka mendengarkan khotbah tentang berkat. Sekali lagi,
ya, mendengarkan khotbah tentang berkat, keberhasilan, kemenangan, ya, pemulihan. Orang lebih suka mendengarkan khotbah itu daripada mendengarkan tentang ketaatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, padahal keberhasilan, kemenangan, pemulihan dan mujizat adalah dampak dari ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan adalah harga yang mutlak jika seorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketaatan bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri kita, dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi menjadi sebuah beban. Bukan lagi menjadi sebuah beban atau hal yang menakutkan dalam hidup kita, memberatkan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan ketaatannya kepada kita, kepada Bapa sebagai gaya hidup di sepanjang kehidupannya. Hal ini dia katakan di dalam firman Tuhan, mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus mengatakan dalam firman Tuhan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan perintah bukan bertujuan untuk membebani kita. Sekali lagi, Tuhan memberikan perintah bukan untuk membebani kita, namun sesungguhnya demi kebaikan kita sendiri, karena Ia hendak menuntun kita ke jalan yang benar supaya rencananya tergenapi, yaitu kehidupan yang berkelimpahan di masa yang penuh dengan harapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sedang kita nantikan kepada Tuhan saat ini? Apa yang kita sedang nantikan janji Tuhan bagi kita? Sudah pasti secara umum kita saat ini kita sedang menanti akan pemulihan Tuhan untuk Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menanti janji Tuhan, dalam menanti janji-janji Tuhan dalam Alkitab, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, dalam bagian pertama ini kita belajar untuk taat. Kita hidup taat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan adalah awal dari pemulihan kita. Nah, Bapak Ibu, keadaan kondisi yang telah terjadi saat sekarang ini kadang-kadang membuat kita melihat sesuatu yang ada di depan mata sepertinya ini tidak mungkin terjadi. Pemulihan dalam usaha saya sepertinya sudah sangat sulit. Tetapi saya mau katakan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itulah awal pemulihan dari segalanya. Belajar untuk taat kepada Tuhan, ya, sekalipun berat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Ulangan pasal 28 mengatakan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu pada hari ini dan melakukannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Engkau akan diberkati dimanapun engkau berada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kuncinya kita belajar untuk taat. Sekalipun dalam kesulitan saat ini, Bapak Ibu, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Jangan sampai ketika dalam kesulitan ini kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tidak lagi berdoa, tidak lagi ibadah. Sudah ibadah di rumah, tidak ibadah lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan mengharapkan sesuatu pemulihan dalam hidup kita kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa akibat dari ketidaktaatan kita gagal menikmati berkat-berkat yang sesungguhnya yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita belajar untuk taat. Ya. Setiap hari kita, ketika kita melangkah di sepanjang hari, di hari ini di GGP Karis, ya Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kita setiap pagi membagikan renungan. Hamba-hamba Tuhan yang ada membagikan renungan di grup GGP Karis dengan tujuan supaya jemaat ketika melangkah di sepanjang hari itu selalu dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan demikian jemaat ketika melangkah dalam tuntunan Tuhan, apapun yang Bapak Ibu lakukan dibuat Tuhan berhasil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu ada harga yang Bapak Ibu harus bayar, ketika Bapak Ibu berdoa, ketika Bapak Ibu setia kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu melakukan hal-hal yang baik, orang lain di sana mau berkata bahwa sok-sok rohani kamu, berkata demikian, sok-sok setia, sok-sok berdoa, dan lain sebagainya. Ada harga yang Bapak Ibu harus bayar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yakinlah ketika Bapak Ibu mampu untuk melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, Bapak Ibu akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk taat dalam menantikan janji Tuhan, pemulihan Tuhan. Mungkin ada yang Bapak Ibu sedang doakan pada saat ini, baik dalam keluarga yang Bapak Ibu sedang nantikan selama ini, ya, yang Bapak Ibu sedang memulih kepada Tuhan, masalah suami, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam menantikan janji Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar untuk taat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, janji Tuhan adalah pasti. Amin. Katakan, janji Tuhan adalah pasti. Janji Tuhan adalah pasti. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama. Ya. Jadi yang mereka lakukan tidak hanya mereka taat kepada Tuhan, yang kedua mereka berdoa. Mereka apa Bapak Ibu? Berdoa. Mereka bertekun dalam doa. Mereka berdoa dalam sehati. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi menanti janji Tuhan, mereka tidak diam begitu saja, tetapi mereka mengambil waktu untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bertekun dalam doa, menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, lebih daripada biasanya mereka lakukan. Sering berdoa dan berdoa dalam waktu yang cukup lama, dan terus berdoa, berdoa dan berdoa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka tidak pernah kehilangan satu jam pun untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bertekad untuk bertekun dalam doa sampai Roh Kudus datang, sampai Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan janji Tuhan untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Doa bukanlah sebuah ritual atau kebiasaan tertentu bagi kita. Doa bukanlah upacara, bukanlah hanya sebagai upacara atau sesuatu yang kaku, dan juga bukan hanya sekedar
kedalaman atau cermin kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, doa yang kita panjatkan adalah sebuah proses yang cukup panjang. Sekali lagi ya, mengucapkan dan meyakinkan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, terkadang kita memanjatkan sebagai doa permohonan kita hanya sekedar dalam kita menantikan janji-janji Tuhan yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Kita hanya sekedar berdoa. Doa di rumah kalau bangun pagi, kalau mau makan, kalau mau tidur. Tidak ada waktu kita secara pribadi untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, rasul-rasul yang ada pada waktu itu, ketika mereka menantikan akan janji Tuhan, yang mereka lakukan bagian yang kedua adalah mereka berdoa dan berdoa. Mereka bertekun di dalam doa. Sering timbul di benak kita pertanyaan, sanggupkah kita mengubah, kita menghadapi hari depan kita? Nah, Bapak Ibu, keadaan sekarang ini mungkin kita berpikir akan hal demikian ya. Sanggupkah kita mengubah keadaan kita menjadi seperti yang dulu? Saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Doamu kepada Tuhan yang mampu mengubah semuanya dengan keyakinan Bapak Ibu kepada Tuhan ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa adalah satu kekuatan ya, suatu kekuatan yang tidak kelihatan namun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi doa adalah sesuatu yang tidak kelihatan namun memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita dengar kesaksian dari seseorang ketika mereka menghadapi masalah yang sangat berat, ketika mereka bertekun di dalam doa, ketika mereka berdoa dan berdoa, mereka melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab juga ya. Ketika Daniel dalam kehidupannya, hidupnya, waktunya dia untuk berdoa pagi, siang, malam, kebiasaan yang dia lakukan tidak hanya sekedar berdoa, tetapi dia melakukan dengan tekun akan doa. Dan ketika dia diperhadapkan dengan tantangan yang sangat besar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia, saya mau katakan, mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dia diselamatkan dari malapetaka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini ya, dari bagian firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu kita diingatkan Tuhan untuk belajar untuk berdoa. Kita menantikan janji Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita. Jangan kita hanya diam begitu saja. Selain kita berusaha, bekerja, doa adalah kekuatan kita ya. Doa kekuatan dalam hidup kita. Apapun itu, dalam memulai usaha ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengalami stres ya dalam peristiwa ini. Kenapa? Karena ekonomi terganggu. Bukan cuma mengancam nyawa kita, ekonomi terganggu. Tetapi saya mau katakan bahwa doa akan memampukan Bapak Ibu menjalani hidup ini. Ketika engkau berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ketika engkau berkata, Tuhan, inilah saya tidak mampu menjalani hidup ini. Dan Bapak Ibu melihat bahwa ketika Bapak Ibu menyerahkan diri kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu.
ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin berkata, engkau sudah seperti ini, engkau tidak bangkit kembali. Tetapi yakinlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan Bapak Ibu taat kepada Tuhan, dengan Bapak Ibu berdoa dan berdoa kepada Tuhan, pemulihan Tuhan akan Bapak Ibu terima. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya mau katakan bahwa Tuhan menjanjikan bagi kita itu pasti. Ya. Tuhan menjanjikan pemulihan, janjikan berkat bagi kita itu pasti. Nah, Bapak Ibu, dalam menantikan janji Tuhan itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita melakukan akan kedua hal ini, yaitu yang pertama kita taat kepada Tuhan, yang kedua kita berdoa kepada Tuhan. Lakukan kedua hal ini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu melihat janji Tuhan yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita, rumah tangga kita, usaha kita, Tuhan akan nyatakan bagi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasul-rasul yang ada, murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu, orang-orang percaya yang ada pada waktu itu, ketika mereka melakukan akan kedua hal ini, Roh Kudus dicurahkan. Jadi ini membuktikan janji Tuhan itu pasti bagi orang percaya. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pada saat ini kita akan, sebelum kita berdoa, saya berikan kesempatan kita secara pribadi untuk datang kepada Tuhan. Apa yang sedang kita janji, yang kita nantikan kepada Tuhan saat ini. Mari kita di tempat ini, di dalam bait Allah ini, kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin di bait Allah ini, baik yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu bersaat penuh berdoa kepada Tuhan. Kita menginginkan pemulihan terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah hidup saya. Ajarlah saya untuk hidup taat kepada Tuhan dalam menantikan janji-janji-Mu Tuhan, dan ajarlah saya untuk terus hidup di dalam doa. Amin Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kita di tempat ini, dimanapun saja berada, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita menginginkan pemulihan terjadi dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Kau yang mengenal hati kami Tuhan. Kau yang mengenal setiap pribadi kami Bapa. Tuhan, Kau tempat perlindungan kami. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memulihkan Engkau saat ini, baik usaha Engkau saat ini. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan Engkau saat ini. Untuk itu, dalam beberapa menit ini saya berikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Kepada Tuhan, ajarlah kami untuk taat kepada Engkau. Dalam kondisi sulit pun biar kami belajar untuk taat, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan ajarlah kami Tuhan,
dalam menantikan pemulihan Tuhan dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami. Biar kami terus berharap kepada Tuhan, sebab kami tahu dalam doa ada kekuatan yang sangat besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dalam keadaan duduk, kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan apa yang kau mintakan pada saat ini di dalam bait Allah ini. Minta kepada Tuhan apa yang kau inginkan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu adanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah, ceritakanlah segala tentang hidupku di dalam doa, di dalam doa. Serahkanlah kepadanya kasih Tuhan.
dengarlah seruan hati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah mereka masing-masing. Dengarlah keluhan hati mereka yang hancur, yang datang kepada Engkau, yang memohon, meminta perlindungan, pemulihan kepada Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan bagi umat-Mu Tuhan pada saat ini. Pemulihan yang mereka sedang nantikan saat ini, pemulihan dalam usaha mereka, pemulihan dalam pekerjaan mereka, biar Engkau nyatakan bagi mereka saat ini Bapa. Dalam beberapa waktu ini mereka dalam kesulitan, namun kami percaya kesulitan tidak menghambat mereka untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan adalah awal dari pemulihan. Ketika mereka berdoa, ada kekuatan yang mereka dapatkan dalam hidup mereka. Ada kemenangan yang sedang menanti dalam hidup mereka. Untuk itu Tuhan, dalam doa mereka saat ini, beri Engkau nyatakan janji Tuhan bagi mereka. Berikan kemenangan kepada mereka. Kami percaya janji-Mu Tuhan adalah ya dan amin bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Biar firman Tuhan menjadi pegangan bagi kami di pagi hari ini, dalam menjalani hidup ini, besok dan seterusnya, dalam menantikan akan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Biar firman Tuhan yang kami pegang, yang kami dapatkan pagi ini, itu yang kami pegang dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan hidup kami Tuhan kepada Tuhan. Kami percayakan usaha kami kepada Tuhan. Kami percayakan rumah tangga kami kepada Tuhan. Kami percayakan yang menjadi rencana kami ini kepada Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami berdoa jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan melindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan, yang sakit dijamah sembuhkan dalam nama Yesus. Orang-orang yang terkena COVID-19 juga Tuhan jamah mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan bagi bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan, kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, Engkau Tuhan akan menjawab sesuai dengan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Lindungilah kami, lindungilah keluarga kami dari berbagai virus corona. Ketika dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dilindungi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, jemaat diberkati firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa. Pimpin berdoa adalah hamba Tuhan kami. Sekalian menjalankan bersama. Giver yang membawakan Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Kami percaya kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan boleh izinkan bagi kami alami. Tapi kami percaya apapun yang terjadi semua mendatangkan kebaikan. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Engkau kuduskan persembahan kami, Engkau layakkan supaya layak digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami,
rumah tangga kami, dan juga harapan-harapan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dan kalau untuk persembahan kita nyanyikan lagu suka-sukamu Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Melangkahlah dalam aktivitas, lakukanlah usaha kita di awal yang telah Tuhan nyatakan. Amin. Syukurilah pertolongan Tuhan bagi bangsa kita, bagi kita semua, khususnya di Cianjur ini. Karena kita sudah akan beraktivitas, sudah telah beraktivitas dan akan melakukan aktivitas. Lakukan firman Allah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan berkat manusia ini sampai selama-lamanya. Terima kasih.
Ya. Demikian saja. Ya.